Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna indata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwatu iman, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtighu amradatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan mencoba membahas karena sebentar lagi berkaitan dengan hari raya yang kedua yang akan kita datangi, yaitu Idul Adha pada bulan Zulhijjah. Maka tidak ada salahnya perlu kita bahas untuk persiapan, terutama permasalahan kurban yang terkadang tidak sedikit selalu ada masalah dalam kepengurusan kurban. Tapi dari selain itu pun ada amalan-amalan yang perlu kita perhatikan dan tidak kalah amalannya, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pengamalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Baik, kita lihat di dalam makalah syariat seputar Idul Adha. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna indata syuhuri indallahi ithna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Jadi dalam 1 tahun Pak ada 12 bulan itu bukan ditetapkan oleh ilmuwan. Jadi bukan ditetapkan oleh para ahli. Jadi dalam 1 tahun itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ketetapannya, di dalam kitabnya. Kapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam 1 tahun itu 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh-jauh hari sebelum manusia ada, sebelum ada makhluk hidup, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Jadi kalau ada sekarang yang menganggap 12 bulan ternyata itu para ahli, tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya jauh-jauh hari sebelum kita ada. Nah, namun nanti nama-nama bulannya, nah itu baru. Seperti Ramadan. Ramadan itu Pak diberi nama karena memang kondisi cuacanya panas. Romido, gerah gitu. Maka diberilah nama bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin nanti ada nama-nama sebagian lagi yang memang diberikan nama itu sesuai dengan kondisi. Tapi ini menjadi catatan bagi kita bahwa bulan itu ditentukan 12 bulan dalam 1 tahun itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minha arba'atun hurumun,
dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu bulan Dzulhijjah. Naon hungkul Pak bulan teh? Nah, kita lihat di hadis nomor kedua. An Abi Bakrah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda." Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahron. 1 tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurumun. Di antaranya terdapat 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, dan bulan Muharram. Warajabu mudor baina warajabu mudoro alladhi baina Jumada wa Sa'bana. Yang keempat yaitu bulan Rajab yang terletak antara 2 Jumadi, Jumadil Ula dan Jumadis Tsani. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, inilah 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk pada 4 bulan ini? Yang harus kita perhatikan yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Di ayat yang di atas, janganlah kalian mendolimi diri sendiri. Jadi awas kabeh gitu. Jadi bulan yang istimewa itu Pak bukan hanya bulan Ramadan gitu. Yang kita kenal bulan istimewa teh Ramadan we ngumpul gitu kan. Pas Ramadan teh kade ulah ngalakukeun dosa gitu tah. Ulah ngalakukeun maksiat gitu. Ku sabab Ramadan ngumpul pas beres Ramadan dosa deh gitu. Maksiat deh gitu. Padahal di setiap bulan itu tidak boleh sampai kita melakukan dosa. Tapi Allah lebih menekankan pada 4 bulan ini. Karena 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dirahmati oleh Allah, yang dihormati oleh Allah. Sampai-sampai Allah memberikan larangan, tidak boleh melakukan peperangan pada 4 bulan ini. Itu kayak ini Pak. Jadi ketika berperang terjadi, pas dongkap bulan ieu eureun perang gitu. Tong waka perang gitu. Jadi saking dihormatinya. Makanya Allah memerintahkan atau mengingatkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri sendiri. Tapi ada yang menjadi catatan bagi kita, yaitu orang-orang Syiah gitu. Kan dari 4 bulan yang diharamkan itu salah satunya Muharram. Tapi orang-orang Syiah pada bulan Muharram tanggal 10 sebagai peringatan hari Karbala. Gitu. Mereka mendolimi diri sendiri. Melukai Pak gitu kan sampai berdarah gitu, kepalanya dicacagan gitu kan ku bedog gitu kan nepikeun ka sarowe, kemudian membuat rantai-rantai pisau gitu lalu dicambukkan ke punggung gitu kan sampai berdarah. Jadi mereka beranggapan bahwa semakin banyak darah yang dikeluarkan pada hari Karbala itu, maka peluang untuk bersama Husain itu lebih besar, gitu. Jadi mereka menganggapnya seperti itu, gitu. Jadi naon namina teh lamun aya anu maot teh disebut teh naon Pak? Nangis teh. Meratapi gitu, meratapi gitu. Jadi meratapi sampai berlebihan melukai diri sendiri. Wah, dicepretan gitu kan muka teh gitu kan. Sampai aya oge anu video gitu kan. Naon ngadek tonggongna ku padang gitu dibikeun ka duwolna gitu. Wah, itu teh pahalana pokona mah jemusen we eta gitu ceuk manehna gitu. Padahal Allah memperingatkan di dalam ayatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri sendiri pada bulan itu gitu. Ayeuna berarti kurang tos ka Jawa gitu kan. Taat ka saha gitu ari Syiah gitu. Padahal Allah melarang, ieu mah kalah ngahajakeun gitu. Beda memperingati itu. Seperti itu.
Nah, kemudian nanti kita akan menghadapi bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang diharamkan kan gitu. Bulan sampai kita itu melakukan dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, dosanya itu Pak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlipat. Nah, ketika kita mengamalkan pahala, sama pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, pada bulan Zulhijjah ada sunnah yang perlu kita laksanakan, yaitu salah satu diantaranya saum Arafah. Ini perlu kita menjadi perhatian yang harus kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Karena pengamalannya ringan, tapi pahalanya luar biasa. Mari kita lihat di nomor ketiga. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumu yaumi Arafata, saum pada hari Arafah itu yukafiru sanatain, akan mengkifarati atau menghapus dosa. Sanatain 2 tahun. Madiatan tahun yang telah lalu, mustakbilatan dan tahun yang akan datang. Wa saumu Asyura, dan saum pada bulan Asyura, pada tanggal Asyura atau hari Asyura, yaitu pada bulan Muharram. Yukafiru sanatan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya 1 tahun. Tahun yang mana? Madiatan, tahun yang telah lalu. Nah, nanti kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai amalan sunnah yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Nanti saum Arafah. Saum Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9. Ya, Pak ya? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi satu hari saum Arafah. Saumu yaumi Arafata gitu kan. Saum pada hari Arafah gitu. Jadi 1 hari, tapi pahalanya akan dihapus 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Nanti pada bulan Muharram disunahkan juga saum Asyura gitu. Saum pada tanggal 10 Muharram. Nah, nanti ada perubahan syariat untuk saum Asyura itu. Yang asalnya tanggal 10 Hukul, nah nanti menjadi 2 hari untuk saum Asyura itu dari tanggal 9. Maka disebutlah saum Tasu'a Asyura gitu. Jadi untuk saum Muharram itu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Alasannya kenapa bisa berubah? Karena pada tanggal 10 Muharram itu yaitu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasoro. Jadi hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya para sahabat itu ketika dianjurkan untuk saum Asyura saja, para sahabat interupsi, gitu. Ya Rasul, bukankah pada hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani? Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menanggapi instruksi dari para sahabat yang asalnya dianjurkan saum Muharram itu tanggal 10 saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah gitu kan, untuk tahun depan kita akan melaksanakan saum dari tanggal 9. Belum juga Rasul melaksanakan saum tanggal 9 tahun depan, Rasul sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mah teu kabujeng Pak untuk saum tanggal 9 Muharram gitu. Atuh usah datu kituna saum sunana gugur. Tidak gitu. Kenapa tidak? Karena Rasul sudah menetapkan gitu. Maka disebutlah itu sunnah hamiyah gitu kan. Sunnah cita-cita Rasul gitu. Di cita-cita Rasul maka kita laksanakan. Nah, nanti di hari Arafah tanggal 9 itu dianjurkan untuk saum 1 hari. Maka dosanya itu akan dihapus 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, takbiran Idul Adha. Nah, jadi takbiran Idul Adha. Kemarin sudah kita bahas tentang takbiran pada Idul Fitri, kemudian disinggung juga pada Idul Adha. An Aliin, dari Ali,
Wa Amari dari Amar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana yukabiru min yaumi Arafata ba'da sholatal ghadati wa yaqta'uha sholatal asri akhiro ayyamit tasyriki. Dari Ali dan Amr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertakbir sejak hari Arafah, berarti tanggal 9. Jadi untuk Zulhijjah, tepat tanggal 9 itu sudah takbiran. Kapan mulai takbirannya? Ba'da subuh. Jadi tanggal 9 ba'da subuh, silahkan takbiran gitu. Untuk Arafah mah panjang waktunya dan menghentikannya pada sholat asar di hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sob, berarti seberapa hari? 3 hari. 4. Itu 9, 10, 11, 12, 5 hari. Jadi 5 hari gitu. Sok kasih wareg gitu. Nyari Idul Adha semangat gitu kan, gitu. Salah formasi gitu. Hari Idul Adha tiwongi keneh itu kan sapeting ceder gitu. Gitu no, gitu padahal Idul Fitri mau semangat gitu kan sapeting ceder, padahal Idul Fitri mah disyariatkan itu ba'da subuh ketika kita berangkat ke lapang. Nah, jadi waktunya itu saja. Tapi untuk Idul Adha mah silakan dari tanggal 19 Zulhijjah ba'da subuh, hari Arafah itu sudah kita mulai untuk takbiran. Dan akhirnya tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar gitu. Panjang, sok lah gitu kan. Nah, itu sunnah takbiran pada Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya, bagi calon kurbani. Nah, sok saha menjadi yang sekarang kurban ini perlu diperhatikan. Bagi calon kurbani makruh memotong rambut dan kuku mulai masuk bulan Zulhijjah. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, Pak, tatos tekengeng nyukuran rambut kemana? Rambut naon eta mah gitu kan. Rambut pokoknya mah rambut gitu, kemudian kuku tidak boleh. Nah, jadi wayana itu lamun motong makruh hukumna gitu. Makruh. Jadi disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ari motong kumaha usah dihilap? Ya tidak apa-apa motong gitu. Dari kurban mah sah-sah wae gitu. Kurbannya tetap sah, cuman kita keutamaan sunnahna hilang gitu. Nah, coba kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim. An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk 10 hari bulan Zulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, udhiyah atanapi, non istilah itu, hadiu, gitu, untuk untuk ibadah haji. Janganlah menyentuh, gitu, maksana memotong rambut dan kuku sedikit pun disunahkan. Jadi sudah masuk tanggal 1, gitu. Maka kupami bade terus ada acan tanggal hiji teh tos dipotongan, tos dicukuran gitu. Jadi kayak pas tanggal 10 teh moal katingali jalabri gitu tengah teh. Persiapan supaya naon sunnahna urang kengeng gitu kan. Jadi sebelum kita menyembelih hewan kurban kita gitu, tapi kita juga mendapatkan sunnahnya gitu. Kan begini, ketika ada satu keluarga yang berkurban, contoh si bapak gitu kan, nah maka itu cukup untuk satu keluarga. Jadi satu keluarga kacanak lah gitu kan, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW cukup dalam satu keluarga itu satu orang menjadi perwakilan gitu. Nah maka yang di atas namakan yang berkurban itulah yang tidak boleh mencukur dan memotong kuku. Kepada keluarga ulah gitu kan biji gitu. Ayeuna si bapak gitu. Nah atas nama si bapak kan kurban, si bapakna unggul
Meskipun untuk kurbannya itu satu keluarga insya Allah mendapatkan pahalanya. Kemudian yang selanjutnya ureman kurban, udunan, iuran. Nah, iuran kurban di nomor ke-6, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan. Fahadharul adha, maka tiba waktu Idul Adha. Fashtarokna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan. Kemudian kami patungan untuk seekor sapi 7 orang dan seekor unta 10 orang. Ini sudah ditetapkan, Pak. Gitu. Ustaz, lamun kurang tieta, oh ya boleh, silakan gitu. Maksudnya maksimal jumlah iuran itu untuk sapi itu 7 orang, tidak boleh lebih. Kalau kurang, boleh mana gitu. Komo lamun sapi na hiji mah gitu kan, kusorangan, wah itu mah luar biasa gitu. Mantap poin tamat gitu. Jadi kalau iuran itu maksimal 7 orang untuk satu sapi. Nah, untuk satu unta 10 orang. Sudah. Kari domba? Hiji, gitu. Banyak, beri udunan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi sekarang yang di sekolah ada program iuran untuk beli hewan kurban? Barudak, gitu. Ayo barudak, gitu kan, guru-guru nate. Tahun depan kita akan kurban. Sok we iuran sakelaseun gitu. Ripek iuran sakelaseun teh hasilnya naon domba gitu, teh sapi-sapi acan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Statusnya bukan kurban. Sembelihannya biasa. Tujuannya untuk apa? Kita memberikan pelajaran, untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita di setiap datangnya Idul Adha gitu. Nah, maka ini perlu kita sampaikan. Jadi ulah dijadikan sebagai landasan iuran untuk satu kelas itu satu hewan kurban gitu. Dan itu tidak akan menjadi ibadah udhiyah gitu kan, sembelihan gitu. Nah, maka perlu kita sampaikan dan jelaskan sejelasnya kepada anak-anak kita. Engke bisi naon? Jadi penetapan bagi mereka, oh udunan kurban teh bisa sakeluargaeun gitu. Keluarga gitu kan, udunan teh gitu kan sama orang gitu. Nah, pas keluarga udunan dipasikeun ka panitia. Padahal kan hiji gitu. Hiji sapi ge eta ge ngan saurang gitu udunan teh. Tapi hasil dari iuran keluarga gitu. Kumaha ulah dijantenkeun iuran keluarga. Kalau sudah terkumpul jadikan satu nama atas nama saha. So, we bade udunan mah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada program keluarga untuk berkurban setiap tahun. Tapi sadayana naon udunana teh gitu. Sok we daya tamat teknis, cuma nanti ketika sudah ada uang 3,5 juta atau 4 juta atau 4,5 juta kan eta teh diiuran dalam satu keluarga kayak 5 orang contohnya teh. Nah, ketika nanti akan diberikan kepada panitia ulah waka atas nama keluarga gitu. Iya cenah gitu kan, keluarga abi bade iuran kurban padahal saiuraneun gitu kan hiji jelema gitu. Bukan atas namanya, berikan ka saha sok atas namana gitu. Jadi jelas engke teh anu bakal iuran kurban teh saha tah di panitia teh cacatet gitu. Nah, nanti juga kita harus jelaskan kepada anak-anak kita yang memang kalau kita punya program di sekolah, termasuk di pesantren. Nah, ini yang sudah banyak terjadi. Pesantren dah, sakelas gitu kan. Kecuali kalau mau dikelompokkan, 7 orang. Nah, itu baru kita menetapkan atau kita menerapkan sunnah Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya untuk memberikan pemahaman bahwa ada targetan tahun depan itu sapi contohnya teh gitu kan. Nah, ya 7 orangnya sakieu gitu kan. 7 orangan sok nabung teh ayeuna keneh. Itu boleh. Seperti itu. Nah, itu. Tapi ada juga Pak anu terjadi siga kieu gitu.
panitia mah pokoknya mah ngumpulkeun we gitu di kurbani teh. Tapi tidak dicatat. No penting panitia punya target, pokoknya sapi kabeli 7. Padahal anu kurban teu sampai ke 7 orang. Atau anu kurban teh sampai ke 7 orang, aya lebih sedikit. Gitu. Itu tidak boleh. Seperti itu kan gitu. Soalnya aya gitu kan. Padahal kan sudah jelas gitu. Ayeuna lamun ternyata namina teh dalam satu kelompok diratakeun gitu kan. Rata sabaraha 4 juta gitu. Supaya sapina maksimal atau 4,5 juta gitu. So gitu, taya kelompok ieu, kelompok hiji, ya kelompok 2, ya kelompok 3 gitu. Jadi ulah sampaikan siga kieu, kalau kelompok 1 sudah pas 7 orang sudah fix. Ieu 7 orang fix. Ieu ternyata anu katilu kurang gitu. Kan bingung. Dua deui contohna teh gitu kan. Padahal sudah diterima uangnya. Gitu. Rek dibalikeun. Da lebar gitu kan panitia teh gitu kan. Padahal yang kita terus terang saja gitu. Ari pek teh panitia mengakali, geus we lah urang hijikeun we kan gitu. Cing bakal sabaraha gitu. Cukup moal 3 gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Akhirnya kan jadi targetan sapina kurang dari 4 juta gitu. Kusabab naon? Yaitu dihijikeun aya anu kurang, otomatis harga sapi anu dibelikeun kusabab hayang 3 gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita sebagai panitia itu harus betul-betul jelas gitu. Ulah sampai seperti itu. Nah, itu ada Pak gitu. Dan itu terjadi di daerah kita. Kusabab tiap tahunna 7, kudu 7 we gitu kan. Padahal belum tentu target kurban itu sampai ke 7 sapi gitu. Jadi kalau ini yang 7 gitu kan 4 juta, ini 4 juta, tiba-tiba dia aya nu hoyong gitu kan, tapi 3,5 juta. Nah, tos we sapina 3,5 juta, ini 4 juta, ini 4 juta. Gitu. Kayak yang disamaratakan harganya jadi sama gitu kan. Ieu 4 juta asalna, ini 4 juta gitu kan, ieu 3,5 juta gitu. Orang hijikeun mah sarua gitu kan. Tidak boleh. Seperti itu. Nah, itu. Jadi sekali lagi untuk iuran sapi maksimal 7 orang. Tidak boleh lebih, kalau kurang dari itu silakan. Kemudian syarat umur dan kondisi hewan kurban. Ini juga menjadi perhatian bagi kita gitu. Dan harus diperhatikan terutama panitia. Panitia yang mencari hewan kurban itu harus betul-betul diperhatikan umur dan kondisinya. Ulah pedah gede padahal belum cukup umurnya gitu kan. Nah, ini tidak akan menjadi syarat sah penyembelihan hewan kurbannya. An Jabirin qala, dari Jabir ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah, cukup umurnya. Illa an yaksuro alaikum fatadbahu jad'atan minad dhokni. Sekiranya menyusahkan atas kamu, maka sembelilah kambing jad'ah. Upami ternyata di daerah urang teu aya anu musinnah Pak umurna gitu kan. Cukup umur, maka ada alternatif, sok cari anu jad'ah gitu. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan musinnah. Kata Ibnu Malik, arti asal musinnah hiya al-kabiroh bisini, tua umurnya. Gitu. Ya pun terjemahna tua umurna gitu. Jadi sabab Sunda gitu. Terbawa suasana gitu. Nah, kemudian standar usia musinnah tergantung jenis hewannya. Apabila jenis unta berarti berumur 5 tahun. Masuk tahun ke-6. Sapi berumur 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Domba atau kambing berumur 1 tahun. Nah, iya perlu kita perhatikan. Jadi umurnya anu tua, Pak gitu. Jadi untuk unta 5 tahun ke 6 tahun teh umur tua gitu. Untuk sapi 2 tahun ke 3 gitu. Nah, itu musinnah gitu kan.
umur hewan kurban yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan arti asal jad'un muda umurnya. Standar usia jad'un tergantung juga jenis hewannya. Jenis unta berumur maju ke 5 tahun, berarti turun kan 1 tahun gitu. Kemudian sapi berumur maju ke 2 tahun. Domba atau kambing berumur 6 bulan. Jikalau susah untuk mencari umur yang musiman gitu. Nah ini kan panitia gitu. Ini panitia teh ninggalin nanti mau gede gitu. Oh gede iya gitu kan. Padahal umurnya karek 1 tahun sapi teh gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi ini harus diperhatikan karena sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tapi insya Allah diurang masih gana mual kekurangan umurnya musina. Gitu. Nah kemudian kondisi fisik juga harus diperhatikan. Anil Barro ibni Azibin, dari Barro bin Azib, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fid dhuhayal awra'u, 4 cacat yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Al-aura'ul bayinu auruha. Yang pertama juling atau buta sebelah yang benar-benar julingnya. Ini sapi gitu, padahal sapi nate gitu kan. Gede. Wah, pokoknya mah pikara sepen ningali ping-ping nate gitu kan, demplong gitu kan. Wah, gede gitu. Tapi ternyata matana pecah. Tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria. Maka tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Tapi di sini dijelaskan al-bayinu auruha, anu benar-benar jelas julingna. Nah, bisi gitu kan. Asalnya mah sehat, pas ditinggali kurang atau jadi pepecakan eta sapi gitu kan. Gitu. Das jadi kurbankan gitu. Jadi ada benar-benar julingna gitu. Kemudian wal maridatul bayinu maraduha, yang sakit yang benar-benar sakitnya. Nah, diurang sering ada informasi yang di naon namina teh cacat gitu kan, warorok gitu. Barudu gitu kan, itu teh kondisi sakit Pak hewan teh gitu. Kemudian ditutuplah gitu kutaneun kutaina gitu supaya teka tinggal. Nalika orang pas bade ngecek gitu, oh nya geuningan mulus gitu kan, bersih teka tinggal aya borok gitu kan. Aya buduk gitu. Nah, kalau terlihat ternyata aya borok, buduk gitu kan, nah maka harus hati-hati gitu. Ya pokoknya mah kita ketika cari Pak, sok we nanya we ka tukangna gitu kan. Kalau memang pemilik sapina tong kabok gitu. Karena apa? Kita itu akan melaksanakan ibadah gitu. Ari jang soranganan kemana gitu. Kan kita panitia yang dititipi gitu. Kita harus semaksimal mungkin. Kemudian al-arja'ul bayinu doluha, pincang yang benar-benar pincangnya gitu. Ini pincang gitu, cacat itu tidak boleh karena tidak memenuhi kriteria gitu. Oh gitu kan. Tapi sekali deui al-bayinu doluha, yang benar-benar pincang, bisi pipincangan gitu. Di kandang mah ngadeg gitu kan, pas dikeluarkeun atuh jeung gitu. Gitu. Nah, ada sieunna dibeli ku urang gitu rek dikorbankeun. Tapi pada hakikatnya hewan kurban itu ketika dikurbankan mereka alia gitu. Nah, karena dikurbankan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wal kasirul lati latunki. Nah, kemudian hewan yang telah tua yang sudah tidak bersumsum lagi. Pewot Pak gitu kan. Yang geus kolotnya pewot deh gitu kan. Ribu we pokona mah katinggalina teh gitu. Nah, ulah gitu. Karunya gitu. Kan we gitu. Jadi pokoknya yang standar, makanya Rasul memberikan umur yang standar untuk dijadikan hewan kurban gitu. Jadi jangan sampai kita asal-asalan untuk mencari hewan kurban. Baik umurnya, fisiknya itu harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, syarat waktu penyembelihan. Di nomor 9 hadis riwayat Al-Bukhari.
An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla sholati fa inna ma dzabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka ia kurban untuk dirinya sendiri, bukan untuk beribadah. Jadi syarat sah penyembelihan hewan kurban itu setelah sholat Id. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tama nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat Id telah sempurna ibadahnya dan sesuai sunnah muslimin gitu. Jadi kade peda hayang jongjon atuh gitu. Jam 3 tewas beberes we gitu kan. Aku beragun sapi gitu kan, set gitu dah di rumah teh gitu. Pas sholat Id tinggal ngabagikeun, tidak menjadi nilai ibadah kurban. Teu sah gitu. Karena ini pernah terjadi gitu di zaman Rasul. Ada sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id. Jadi subuh kene teh tos mencit gitu. Naon meh jong-jongan gitu. Gitu meh teriweuh gitu. Jadi tinggal ngabagikeun meh kene gitu. Ternyata fa inna ma dzabaha li nafsi, maka sembelihannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak bernilaikan hewan kurban atau ibadah kurban. Kemudian hadis nomor ke-10 muttafaqun alaihi. An Anasin qala, dari Anas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauman nahri, pada hari raya kurban, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaklah ia mengulangi lagi. Tuh, ada hati-hati gitu. Coba nih hiji-hijina deh. Ada geus dikunci teh tapi bisa hirup deui. Bingung gitu. Makanya ketika kita menyembelih kade gitu, tapi da insyaallah gitu kan di urang mah da aya sigana kejadian siga gitu. Jadi dulu pernah di zaman Rasulullah SAW. Jadi madzabaha qabla sholati falyu'id gitu kan. Sai pada subuh teh geus mencit gitu balik ka deui gitu. Wah gitu. Bingung gitu. Gitu dibanding hiji-hijina deui teh gitu. Terus bisa dibalikeun deui gitu. Ribu gitu kan. Ngumpul 1 tahun deh gitu kan. Kumpul nanti gitu. Nah, maka hati. Kemudian yang selanjutnya pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, mimbahi matil an'am, berupa binatang ternak. Fakulu, maka makanlah oleh kalian, minha, sebagian daripadanya, wa'at imul ba'isal fakir, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir gitu. Nah, ini sebagai perintah dari Allah bahwa hewan kurban itu dianjurkan untuk dibagikan gitu. Ada hak untuk kurbani dan ada hak juga untuk non kurbani, yaitu kategorinya al-ba'isal fakir. Siapakah al-ba'isal fakir itu? Kata Imam Asy-Syaukani, al-ba'isu dzul buksi wa huwa syiddatul fakri fadzukirul fakiru ba'dahu limazidil idohi. Al-ba'is ialah orang yang sengsara, yaitu sangat fakir. Jadi ini yang harus kita utamakan, Pak, gitu kan, tinggal gitu kan, fakir gitu kan. Karena memang benar-benar membutuhkan. Maka kata al-fakir disebut setelah kata al-ba'is untuk menambah penjelasan bahwa kondisi orang fakir ini benar-benar fakir. 2. Dalam surat Al-Hajj ayat 36,
Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai dari syiar Allah. Lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha. Kemudian kamu memperoleh kebaikan dan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Sawafa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa imul qani'a wal muqtar. Nah, ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat, kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan berikanlah orang yang rela dan apa yang ada padanya. Nah, untuk ayat ini Allah memakai kata al-qani dan al-muqtar. Kita lihat penjelasannya di dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran halaman 429 dan 340. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan al-qani yaitu orang yang ridho dengan sesuatu yang dimilikinya dan tidak pernah meminta. Miskin kan yang berarti gitu kan kondisinya, tapi tidak pernah meminta. Meskipun suatu saat ia terpaksa harus meminta untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ia tidak pernah memaksa gitu. Ini kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga wal muqtar. Gitu. Wal muqtar itu orang yang berani meminta untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Miskin tapi minta. Bahkan terkadang meminta secara memaksa. Gitu. Karena kondisinya si gakir, orang teh keur naon namanya teh keur ngurus gitu. Jual anu datang gitu. Minta gitu. Kasihan gitu. Boleh gitu kan. Nah, kategorina al-muqtar gitu. Kalau memang benar-benar miskin gitu. Minta-minta we maksa gitu, pasihan. Tapi aya oge orang miskin diem we gitu kan. Teu ngenta teu naon gitu kan. Diberekeun henteu we. Gitu. Nah, ini yang perlu kita bijaksana ketika kita mencari panitia. Makanya perlu pendataan gitu. Tapi untuk pembagian hewan kurban bukan hanya kepada umat muslim boleh gitu. Ke orang kafir juga silakan. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sudah ditetapkan asnafna gitu kan, 8 asnaf ya. Kalau untuk hewan kurban nyobaan gitu kan, kayak tetangga itu orang kafir, sok we urang pasihan gitu. Hewan kurbannya gitu. Untuk mereka juga merasakan gitu kan hari raya umat Islam, yaitu hari raya kurban. Jadi mungkin memberikan kesan yang baik. Oh, umat Islam teh geuningan tah. Jadi kita secara tidak langsung kita berdakwah Pak eta teh gitu. Dakwah gitu. Jadi memberikan bagian hewan kurban. Kemudian, nah Pak, yang perlu kita perhatikan dari ayat di atas, di sini tidak ada patokan yang pasti ukuran berapa untuk kurbani dan ukuran berapa untuk non kurbani. Termasuk dalam hadis ini juga nomor ke-14. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban fi hajjatil wada pada haji wada mi'ata badanatin 100 ekor unta. Ku Rasul hunkul 100 ekor unta. Rasul gitu. Kurbana 100 onta. Padahal tadi lamun iuran onta teh 10 gitu. Ya. Iya 100 ku saurang gitu. Rasul naharo minha salasina badanatan. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri sebanyak 30 ekor onta. 30 Pak. Ya, gitu. Kurang mas sapi wae 7 ribu gitu kan. Atau 2 oge gitu kan. 30. Nah, setelah Rasul itu menyembelih 30 ekor unta, summa amaro alian. Kemudian
Rasul memerintah kepada Ali, fanaharo mabakia minha. Gitu. Jadi sisanya ku Ali dipencitna teh berarti sabaraha? 70 otak ku Ali. Nah, di sini juga ada informasi bagi kita. Terjadinya pembentukan panitia ku Rasul. Kasaha Ali gitu. Jadi di sini Ali berperan sebagai panitia kurbani yang dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan waqala iksim, bagikanlah luhumuha dagingnya, wajilalaha pelanaknya, wajuludaha dan kulitnya bainanas kepada orang-orang. Dan catatan wala tu'tiyanna jazaron, dan jangan engkau berikan sedikit pun kepada tukang potong untuk sebagai buruh. Ini kepalanya nih boleh. Tidak boleh. Boleh Mas, idenya saya. Kemudian wahud lana. Nah, di sini juga ada perhatian untuk kita. Wahud lana, kata Rasul, ambilkan untuk kami, untuk Rasul, min kulli ba'irin, sepotong daging dari setiap ekor unta, min lahmin, dagingnya, sumaj'alha, kemudian masukkan fikir rid wahidatin, ke dalam satu priuk, satu wadah, hatta nakula min lahmiha wa nahsuwa min marokiha fafa'ala, sehingga kami memakan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Maka Ali pun melaksanakannya. Ali di sini berperan sebagai panitia yang dititipkan oleh Rasul penyembelihan hewan kurban Rasul. Kemudian Rasul di sini memberikan amanah kepada Ali, jangan pernah memberikan sepotong pun daging kurban sebagai buruh bagi pemotong hewan kurban. Gitu. Ari pemotong hewan kurban teh anu mencitna, henteu anu jadi panitia. Saha we anu ngurus, gitu. Dijadikan sebagai buruh, teu kenging jadi sebagai buruh mah. Nanti anu jadi panitia mah mana hakna teh nyata tadi non kurbani teh apa. Jadi mendapatkan hak tapi bukan berarti buruh untuk panitia. Nah, maka panitia teh kade kudu bener-bener ikhlas nalika urang ngurus hewan kurban dan teu aya buruhna gitu. Jadi upami dijadikan buruh dina daging kurban itu tidak boleh. Kecuali ada buruh berupa uang dari kurbani, tah ieu mah infakna jangke ngurus itu boleh, silakan gitu. Gitu Pak. Jadi bisi aya urang teh nyewa nu mencit gitu. Urang teh kumaha jalkeun huluna mah gitu kan, jang buruhna teu kenging eta gitu. Upami bade masihan buruh mending kene ku hartos tos we gitu. Tapi di luar dari bagian itu bisi kurbani aya lebihna gitu kan, nasihat infak. Nah, makanya untuk panitia ketika menetapkan harga dari awal 4,5 juta tos kaetang jeung mangrupa-rupa perlengkapan anu kedah disiapkeun gitu. Seperti konsumsi, kemudian kerese eta teh tos kedah kaetang. Jadi ulah dugikeun diberikan patok harga sakitu jang sapi unggul. Jabade nitipkeun ka urang deui panitia. Nah, perlengkapan can aya atuh jadi nombokan. Itu nah, maka panitia itu harus betul-betul mengkondisikan semaksimal mungkin, dan itu pun perlu disampaikan kepada kurbani gitu. Jadi ari sakieu teh naon unggul gitu kan. Tah sapi nama ieu selebihna untuk perlengkapan gitu.
Jadi sampaikan gitu kan. Ulah disumputkeun gitu. Naon ngalabati gitu. Dinu harga sapi gitu kan. Ulah ngalabati urang sampaikan. Gitu orang bejakeun. Nah, ini catatan bagi panitia gitu. Karena pada hakikatnya gini Pak, kepengurusan, pembagian, hakikatna mah kukurbani eta teh. Sadayana oge. Jadi diurus masjidkeun we kukurbani. Gitu. Ngabagikeun keun we kurbani gitu. Akhirnya ya 7 orang tak antep we cenah kurbani 7 orang nu ngurus gitu kan. Da pada hakikatna mah eta gitu. Nah, karena memang kerepotan Rasul gitu, maka dibentuklah panitia urang gitu kan. Dititipkan we, nanti ada istilah wakalah, Pak. Wakalah teh menitipkan. Ada 2, ada wakalah muqayyadah, ada wakalah mutlaqah. Kalau wakalah muqayyadah itu menitipkan tanpa terikat, tanpa ada pesanan sama sekali dikurbani. Cek kurbani teh nitipkeun we ka panitia, tos we mangga eta mah urus sok we gitu. Bagian abi mah mangga we gitu kan, eta mah diurus gitu. Tos we jeung pembagian salebihna tos we diserahkeun ka panitia. Tah berarti eta kurbani nitipkeun wakalahna wakalah muqayyadah tidak terikat. Wakalahna wakalah mutlaqah tidak terikat. Tapi upami wakalahna muqayyadah terikat. Terikatnya kumaha? Ada pesanan dari kurbani. Gitu. Cek kurbani teh abi nitipkeun, tapi abi pesan anuna gitu. Boleh? Boleh. Mangga gitu. Tapi catatanna ulah ngariweukeun panitia gitu. Contoh gitu. Ayeuna iuranna 7 orang. Ari kabehanana yang cokor. Kan ngaliweukeun gitu. Habis cokor nangan aya 4. Kumaha? Itu panitia teh atuh cing atuh lah gitu kan. Gitu. Makanya nanti untuk panitia sebagai hak kurbani untuk memilih, kita mengantisipasi, membatasi gitu kan. Pada dasarnya boleh sok we kurbani rek pesen oge gitu kan. Tapi sakali deui kurbani harus paham. Kahiji sapi teh kutujuhan, kaduana kurbani teh nitipkeun ka panitia nu ngurus gitu. Lamun ku kurbani sorangan mah mangga kokonan merek mesen mana wae oge gitu. Di sana bagikeun keun ku kurbani gitu, kumaha wae kurbani entok gitu kan. Tapi karena menitipkan, nah ini harus saling pengertian gitu. Kurbani kudu ngerti gitu. Ka panitia gitu kan. Panitia oke dah insyaallah kudu bijaksana gitu kan. Bagaimana cara membagikan agar adil gitu. Kurbani hakna sakumaha gitu kan. Contohna teh gitu. Pembagian karena tidak ada naon namina teh ukuran Pak yang pasti di dalam ayat dan di dalam hadis sakumaha bagian untuk kurbani dan sakumaha deui dibagikan untuk non kurbani gitu ka umat muslim. Di kita kan diukurna sekarang ini kumaha? Sepertiga gitu. Sepertiga jang kurbani, sepertiga jang non kurbani gitu. Seperti itu. Boleh. Itu mah teknis sok we gitu. Tapi tidak ada gitu kan. Di dalilna teu aya gitu, Pak. Karena Rasul tidak menetapkan ukuranna sakumaha. Nah, jadi itu menjadi catatan bagi kita. Jadi nanti kalau kurbani memesan ya silahkan, dibolehkan saja gitu. Tapi ya alangkah baiknya gitu. Kita harus memang ada diskusi dulu antara kita panitia dengan kurbani. Kemudian kita beri pemahaman bahwa nanti ada hak untuk kurbani, tapi tawaran dari panitia. Contoh, cek panitia teh, ibu bade buntutna atanapi cokorna. Nah, gitu. Cek si ibu teh buntut. Nah, berarti atos ta buntut teh gitu kan. Kabagian gitu. Mungkin dong ditawarkan dari kabatur buntutna deui kan tas beunang batur. Kan bisa hoyong buntut atuh riweuh deui gitu kan buntutna kumaha hiji-hijina. Nah, tawarkan kanu sanes. Ibu bade cokorna gitu atau atina. Gitu. Nah, jadi silahkan.
Jadi kita harus saling mengerti karena dititipkan gitu. Ari ngurus sorangan memang nggak tetheuing gitu. Karena memang pada hakikatnya untuk kurbani itu harusnya mengurus gitu. Kurbani mengurus gitu kan. Gitu. Karena kurbani kan tidak repot gitu. Tidak mau repot, akhirnya dititipkan. Upami dititipkan wayahna kedah nyiringan gitu. Komo upami kurbani na ngamangakeun mah terus jong-jong eta mah gitu kan. Terus we gitu kan bagian abi mah mangga we gitu kan diurus gitu. Sabaraha we oge kenging naon we oge mangga gitu. Kan perlu bijaksana gitu. Sahabat pas. Tah itu Pak. Ini belum selesai ya Pak gitu kan. Kayak makalah hiji deui jawabannya. Kalau kita sopat lembar. Gitu. Nah, ini lebih dijelaskan lagi ukuran hak mustahik gitu. Sakumaha mustahik teh anu penerima. Lanjut tata rapi atas ya teh. Ya sekali nya. Gitu. Nah, ukuran hak mustahik. Coba kita lihat. Dalam hadis nomor ke-15. Hadis riwayat hadis riwayat Ahmad. Di dalam kitab Musnad Ahmad jilid ketiga halaman 57, nomor hadis 11.560. An Ayyuba an Abi Kilabata, dari Ayub dari Abu Kilabah, an Ibni Sirina an Abi Sa'idin Al-Khudri kilahuma yarwihi, dari Abu Ayub dari Abu Kilabah dan dari Ibnu Sirin dari Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya meriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, ia berkata, ahaduhuma salah seorang dari keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu haramtu luhumal adohi, sesungguhnya aku telah mengharamkan bagi kalian daging sembelihan hewan kurban. Fauqa salatati ayamin, di atas 3 hari. Jadi asalnya Pak, sahabat itu dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fakulu watazawwadu wadakhiru masyitum. Nah, hendaklah kalian makan dan berikan kepada orang lain serta dan sekarang makan dan berbekalah dengannya serta simpanlah sekendak kalian. Nah, awal nama dilarang untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena pertama disyariatkan penyembelihan hewan kurban itu kondisi perekonomian umat Islam itu elit gitu. Ekonomi sulit. Elit ekonomi sulit. Jadi banyak yang anu kurban dibandingkan dengan yang kurban. Nah, maka seberusaha mungkin makan sok sebagian lagi dibagikan, ulah sampai nyesa di lebih dari 3 hari. Nah, fakulu watazawwadu wadakhiru masyitum. Tah ayeuna mah tahun untuk kedua sok gitu. Kalian makan, kemudian berikan kepada orang lain gitu. Serta simpanlah gitu kan sok gitu. Sekehendak kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain, kulu wa atimu wa dakhiru masyitum, hendaklah kalian makan, berikan kepada orang lain, serta simpanlah sekehendak kalian. Nah, untuk tahun kedua setelah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban, yang menyembelih hewan kurban lebih banyak daripada yang tidak menyembelih. Kok ngabagikeun ka mana deui, nah datos kabagi sadayana oge gitu kan. Bahkan lebih naon namina teh lebih banyak anu menyembelih. Sok we nama simpan gitu kan, lebih dari 3 hari juga boleh. Nah, di dalam hadis ini pun tidak dijelaskan ukuranna sakumaha gitu. Jadi eta mah mangga teknis gitu, Pak. Kanggo urang sebagai panitia ketika nanti dititipkan. Bahkan di sini mah disebutkan lebih jelas. Nah, hitob, Pak, hitob teh maksana mah menunjukkan Rasul teh ka saha parentahna teh ka kurbani. Gitu. So, saha nu marentahkeun tuang ka saha? Ka kurbani. Saha anu nyuruhkeun ngabagikeun ka saha? Ka kurbani gitu. Hadis ieu mah lebih jelas.
Sok anjeun makan dagingna gitu, anjeun ngabagikeun gitu, kurbani malah gitu kan. Di sini. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, ketetapan itu diungkapkan kembali oleh Nabi SAW waktu haji wada gitu. Nah, sama sebetulnya konteks nama dari Qatadah bin Nu'man bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di waktu haji wada, maka beliau bersabda, kami pernah memerintahkan kamu agar tidak memakan daging kurban lebih dari 3 hari supaya daging itu merata diterima gitu asal nama. Dan sekarang sungguh aku membolehkannya. Maka silahkan makan sekehendak kamu dan janganlah menjual. Catat Pak. Dan janganlah menjual daging hadyu atau kurban. Tekenging. Wala tabi'u luhumal hadya wal adohi. Tidak boleh menjual daging hadyu ataupun daging kurban. Fakulu maka hendaklah naon namina teh makanlah, watasodaku sedekahkanlah, wastamti'u dan manfaatkanlah bijuludiha kulitnya, wala tabi'uha dan jangan dijual. Nah, teu kenging jeung kulit-kulitna oge. Di urang panitia kulit dijual kulitna dibagikeun Pak sadayana bagian-bagian kurban. Ustaz cenah dari gitu kan hayang jadi panitia. Tah ieu kedah kabahas untuk panitia ya tuh. Gitu. Jadi awas panitia nanti jangan sampai menjual kulit. Yang ditekankan di sini malah bukan panitia, sebetulnya siapa? Kurbani. Jeung ieu mah nya kurbani, nya jadi panitia di kurbanina teh. Nah, atos gitu wayahna. Tidak boleh dijual, tapi manfaatkeun. Tapi tidak boleh dijual. Wa in utimtum. Kalau kamu diberi daging kurban, nah, ieu beda redaksina Pak. Wa in utimtum, kalau kamu diberi daging kurban, saha hitobna non kurbani, bukan kurbani, non kurbani. Fakulu maka makanlah in syi'tum jika kamu mau. Nah, untuk non kurbani ketika nanti diberi hewan kurbana, daging kurbana terserah eta mah. Dipasak mangga, dikornet mangga, dibaso mangga, termasuk dijual. Karena sudah pindah kepemilikan kepada non kurbani. Kurbani mah wayahna tidak boleh menjual sama sekali hewan kurbana, daging kurbana. Gitu. Kulit kasusna boleh engke dijual, lamun kulit eta dipasihkeun tos pindah hak kepemilikan. Tapi kasaha upami hak kepemilikanna kanon kurbani. Geus we mangga eta mah kita sudah tidak ada kaitan apa-apa lagi untuk panitia karena sudah diterima oleh atau sudah diberikan kepada non kurbani, contoh gitu kan. Keun we eta mah terserah gitu, rek diurus, rek dimanfaatkeun termasuk dijual. Uangna kumaha Ustad? Kan atos dipasihkeun, tong ulu biung deui gitu. Ari ngurus kulitna embung, ari pas dijual duitna nah gitu. Nya, gitu. Kan tos dipasihkeun, keun we eta tos pindah ke pemilikan. Ayeuna panitiana kurbani hungkul. Contoh gitu. Panitiana kurbani hungkul, bingung ngurus kulit kumaha gitu kan. Coba nih teu diurus di awalna.
Tadi kade naon namina teh tadi cacagan dipasikeun we ka panitia, ari panitia teh kurbani. Pindahkah kepemilikan? Gitu kan? Ka kurbani karena statusna kurbani maka tidak boleh di itu. Nah, dan terkengeng gitu untuk kurbani mah sadayana oge tidak boleh untuk dijual bagian-bagian daging kurban. Nah, nanti wa in imtum kalau kamu diberi gitu, fakulu silahkan makan in situm kalau kamu mau gitu. Ayeuna lamun taresep kumaha? Gitu. Hari dibikeun da butuh. Nah, jadi untuk non kurbani itu silahkan. Ayeuna ari anu kurbani dagingna di baso boleh? Boleh sok. We pa dagingna di baso. Di kornet? Boleh, mangga salton dijual gitu we. Gitu. Ayeuna geus di baso, geus di kornet. Atuh. Jual jadi baso bakar gitu. Di pasar Sabtu tuh. Ini gitu. Bisa di loba teuing kumaha tuh nya bagikeun gitu saur Rasul untuk kurban mah wa tasodaku sodakohkeun gitu. Nah, tidak boleh dijual. Kasih kuring anu tos bagus gitu kan. Anu tos bagus alhamdulillah disolokan jeruk gitu sampai simkuring diulem di dua tempat karena dibahas di satu tempat ngabahas tentang ieu gitu langsung diulem gitu kan untuk menyelesaikan masalah kepengurusan hewan kurban anu kawitna kulitna sok dijual kemudian dimanfaatkan uangnya dibagikeun gitu ya gitu kan akhirnya untuk tahun kemarin teu dijual tapi direcah dibagikeun alhamdulillah sesuai sunnah dibagikan dimanfaatkan gitu kemudian di Ranca Indah alhamdulillah di Ranca Indah 3 gitu eta memang tos direcah gitu kita di awal oge anjeunna panitia bagus itu mah tos direcah sareng kulit-kulitna kan urang ari tos direcah mah di kumaha di pasar kudu nampina ge nya di pasar geuningan di pasian sakeureut ewan mah gitu ya gitu dan namanya teh untuk panitia memang betul-betul harus siap gitu untuk menjadi panitia gitu. Ustaz aya bagian khusus ente untuk namanya teh untuk panitia untuk kurbani gitu. Contoh untuk kurbani jadi bagian khusus teh nyaeta kulitnya gitu. Itu dibagikan kulitnya nah teman terus kurbani gitu. Ngahaja gitu ku panitia teh jam kurbani gitu. Nah, diususkeun naon namina teh kulit gitu. Setiap kurban teh. Udah apa? Pasti we kurban mah alin ngurus gitu. Diantep we gitu. Ari kadut. Nah, ari kadut kan diurus gitu. Padahal tidak ada ketetapan bahwa naon namina teh untuk panitia memberikan hak kurban teh kudu kulit ganti matakan tahun depan mah kunaon? Kadut antep etong diurus kadutna bakal diterima deui moal nya moal anggar kehoyongan gitu maka solusina untuk diterima gitu kan dan bisa dimanfaatkan itu ketika semua bagian itu direcah gitu dan bisa dimasak gitu kadut we nu geuleuh atuh wadah naon gitu tapi kan ternyata ari direcah mah kan dipasak gitu. Nah jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai pengurus hewan kurban, apalagi yang dititipkan. Itu Panginten, insya Allah untuk diskusi dilanjutkan setelah sholat isya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, tapi di dia jadi panitia misalnya? Panitia saya. Ini semua panitia. Oh, alhamdulillah. Jadi pas lah gitu ya dibahas. Itu mungkin Pak Tarosan adalah saya ditutup helawai pangintennya sakitu nanti asa kapiatur mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang ada dan akhlak.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.